Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Windy Aulia dengan NIM 2023322013. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis resiko teknologi informasi pada maskapai PT Garuda Indonesia. Dikutip dari www.kompasiana.com dan Journal of King's University Computer and Information Science tahun 2025, Garuda Indonesia saat ini tengah berjuang dalam fase pemulihan finansial dan efisiensi operasional. Namun, efisiensi yang ketat ini ternyata membawa dampak turunan yang kritis pada ekosistem digital mereka, khususnya pada manajemen perangkat dan keamanan jaringan. Maka dari itu, hari ini kita akan membedah apa saja resiko tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap operasional maskapai. Untuk membedah kerentanan ini secara terstruktur, saya menggunakan 4 parameter identifikasi resiko. Yang pertama adalah identifikasi ancaman atau what could go wrong, di mana kita melihat apa saja skenario terburuk yang bisa menghentikan sistem operasional bandara. Yang kedua adalah identifikasi vektor atau how it could go wrong, di mana kita memetakan dari mana celah itu berasal, apakah dari keusangan alat secara internal atau secara eksternal, yaitu serangan cyber. Yang ketiga adalah taksonomi CIA Triad, di mana di sini kita mengukur pilar keamanan yang mana yang paling terancam. Yang pertama, apakah confidentiality atau kerahasiaan data, integrity atau keutuhan data, ataupun availability atau ketersediaan layanan. Dan yang terakhir adalah kapabilitas penyerang untuk melihat seberapa canggih ancaman yang dihadapi sistem Garuda saat ini. Nah, dari kerangka tersebut, kami menemukan 2 risiko kritikal yang saling berkaitan. Yang pertama berasal dari sisi perangkat atau device. Akibat keterbatasan anggaran pemeliharaan, banyak perangkat keras seperti server operasional yang tertunda peremajaannya dan sudah melewati masa pakai atau end of life. Ancaman utamanya adalah pada kerusakan fisik mendadak seperti overheat atau gagal sistem. Jika ini terjadi, layanan akan mengalami downtime total yang berdampak langsung pada terhentinya proses check-in dan scheduling, berujung pada delay penerbangan massal, dan dalam hal ini prinsip availability atau ketersediaan sistem akan sangat terancam. Maka dari itu, saya menempatkannya pada high risk atau risiko tinggi. Kemudian, risiko kedua berasal dari sisi jaringan atau network, di mana di tengah penekanan biaya, pembaruan keamanan jaringan atau firewall rentan tidak optimal. Hal ini membuka vektor serangan bagi pihak luar untuk menyusup ke jaringan internal. Aktor dengan kapabilitas menengah hingga tinggi bisa mengeksploitasi celah ini. Dampaknya sangat fatal, mulai dari kebocoran data pribadi jutaan penumpang hingga manipulasi data penerbangan. Resiko ini secara langsung menghancurkan prinsip confidentiality dan integrity. Maka dari itu saya tempatkan pada moderate to high risk. Maka dari itu saya menawarkan mitigasi. Yang pertama, keterbatasan budget pemeliharaan tahunan. Itu kita adakan audit rutin penanganan kritis dengan menyediakan suku cadangan atau spare part vendor dan monitoring performa hardware secara real time agar menurunkan resiko dari high ke low to moderate. Yang kedua, untuk implementasi Zero Trust Network, enkripsi data end-to-end, dan pemantauan trafik jaringan 24/7. Dimana ini akan menurunkan resiko dari moderate to high ke low resiko. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih.